Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Para peserta didik SMK Darul Falah yang saya banggakan, alhamdulillah pada kesempatan hari ini saya bisa menyampaikan kajian-kajian dalam kegiatan Sematren bulan Ramadan. Shalawat dan salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad SAW. Semoga keluarganya, sahabatnya, dan kita sebagai pengikutnya mendapatkan syafaat-syafaatnya sampai di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Para peserta didik yang Bapak banggakan, pada hari ini saya akan menyampaikan materi Sematren yang berjudul Puasa adalah Ibadah, ditinjau dari sisi akidah. Kita akan menjelaskan pengertian ibadah. Apa itu ibadah? Ibadah adalah kata yang mencangkup segala sesuatu yang dicintai dan diridhai oleh Allah, baik berupa perkataan maupun perbuatan, yang batin, yang tidak tampak, maupun yang lahiriah, yang tampak. Tercantum dalam kitab Al-Ubudiyah Syekhul Islam. Ibadah kepada Allah adalah merendahkan diri kepada Allah dengan melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi seluruh larangan-larangannya, karena kecintaan Allah dan keagungannya. Ibadah bisa berupa amalan wajib, sunnah, maupun perkara mubah yang kita niatkan untuk ibadah. Syekhul Islam berkata, kita tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan amalan wajib atau mustahab, sunnah, dan perkara mubah jika diniatkan dengannya untuk ketaatan maka termasuk di dalamnya. Kebiasaan-kebiasaan yang mudah tidak diharamkan agama jika diniatkan untuk ibadah, maka kebiasaan itu berpahala, sehingga dia menjadi orang yang beruntung karena seluruh atau sebagian besar hidupnya bernilai ibadah. Seperti kebiasaan makan dan minum yang diniatkan untuk menguatkan dirinya dalam melaksanakan ibadah, atau diniatkan untuk menjaga kelangsungan hidupnya. Puasa merupakan ibadah. Puasa adalah termasuk perbuatan yang dicintai dan diridhoi oleh Allah. Kita mengetahui bahwa puasa dicintai dan diridhoi Allah, di antaranya adalah
Karena Allah memerintahkan dan mewajibkan kita untuk berpuasa. Bahkan Allah telah mewajibkannya kepada orang-orang sebelum kita. Karena di dalam surat Al-Baqarah 103 yang bunyinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Puasa adalah ibadah dari zaman ke zaman. Di dalam sejarah disebutkan bahwa syariat puasa telah ada sejak zaman nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Misalnya puasa Nabi Daud, puasa hari Asyura, dan lain-lain. Allah berfirman, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. Puasa adalah ibadah yang sangat luar biasa. Nabi bersabda, semua amalan anak keturunan Adam pahalanya dilipat gandakan. Yang besarnya, satu kebaikan dilipat gandakan 10 sampai 700 kali lipat. Allah berfirman, kecuali puasa, karena puasa itu untukku dan aku sendiri yang akan membalasnya. Dia yang berpuasa meninggalkan syahwat dan makanannya karena aku. Bagi orang-orang yang berpuasa ada 2 kebahagiaan, yaitu kebahagiaan ketika berbuka dan kebahagiaan ketika bertemu dengan Tuhannya. Dan bau mulut orang yang berpuasa sungguh lebih wangi di sisi Allah dibandingkan dengan aroma misik. Hadis riwayat Muslim di Syadus Sholihin. Puasa Ramadan, puasa yang kita sedang laksanakan. Selain keutamaannya yang besar, puasa juga memiliki kedudukan tinggi di dalam agama Islam. Karena puasa merupakan salah satu rukun dari 5 rukun Islam, yaitu puasa Ramadan. Nabi bersabda, Islam dibangun di atas 5 pondasi. Yang pertama, syahadat la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Menegakkan sholat 5 waktu, menunaikan zakat, fitr, haji, dan puasa Ramadan. Hadis riwayat Bukhari Muslim, Riyadus Sholihin. Hukum orang yang mengingkari wajibnya puasa Ramadan. Imam Nawawi berkata, sesungguhnya siapa saja yang mengingkari kewajiban zakat di zaman ini, maka dia adalah kafir dengan kesepakatan umat Islam. Begitu juga hukum ini berlaku bagi siapa saja yang mengingkari apa yang telah disepakati oleh umat Islam, meskipun hanya sebagian saja dari ajaran-ajaran agama, jika ilmu tentangnya telah tersebar. Seperti sholat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, mandi wajib karena junub, haramnya zina, khamr, nikah dengan sesama muhrim atau sama jenis, dan semisalnya dari hukum-hukum yang ada di dalam Islam. Kecuali orang itu dalam masa awal-awal masuk Islam dan belum mengetahui batasan-batasan dalam Islam. Maka jika dia mengingkari sebagian dari ajaran-ajaran Islam tersebut karena ketidaktahuannya tentang hal itu, dia tidak kafir.
at-takfir wa dawaibtuhu. Hukum orang yang tidak puasa Ramadan dengan tidak mengingkari kewajibannya. Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz berkata, siapa saja yang tidak berpuasa di bulan Ramadan dengan sengaja tanpa alasan yang dibenarkan syariat, maka dia telah melakukan salah satu dosa besar dari dosa-dosa besar yang ada, dan dia tidak kafir karenanya berdasarkan pendapat para ulama yang paling kuat, dan wajib baginya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala disertai qadha atau mengganti puasa di hari lainnya. Puasa adalah ibadah harus ikhlas dan sesuai contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syekh Salim bin Iz al-Hilali berkata, ibadah sebatasnya dikerjakan dengan sebaik-baiknya, terpenuhi syarat diterimanya dan syarat kesempurnaannya. Karena syarat diterimanya ibadah adalah ikhlas dan mencontoh Nabi. Sedangkan syarat kesempurnaannya adalah melaksanakannya dengan sungguh-sungguh dan bersegera mengerjakannya serta tidak bermalas-malasan. Bahjatun Nazirin. Demikianlah materi yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Ada salah satu soal untuk kalian semua untuk menjawabnya. Silakan nanti untuk menjawabnya kalian hanya mengerjakan soal lewat channel YouTube ini. Soalnya seperti ini. Bagaimana hukum orang yang tidak puasa Ramadan dan tidak mengingkari kewajibannya? Sekali lagi, soal untuk kalian semua, yaitu bagaimana hukum yang tidak puasa Ramadan dengan tidak mengingkari kewajibannya? Sebelum mengakhiri perjumpaan ini, saya akan mengajak kepada para peserta didik untuk bersolawat Nabi. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa Salatullah salamullah
Rasulillah Salatullah Salamullah ala Yasin Habibillah. Perbanyaklah sholawat agar hidup kita menjadi nyaman. Tingkatkanlah sholat, perbaikilah sholat, karena sholat yang sudah benar, insya Allah hidup kita menjadi benar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.